Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang evaluasi keamanan sistem informasi. Kami yang beranggotakan yang Muhammad Fauzan dengan NPM 2020 4350 2792 dan saya Ahmad Fauzi 2020 4350 2794. Pengertian dari evaluasi keamanan sistem informasi yakni merupakan proses pengukuran dan menilai tingkat keamanan suatu sistem informasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keamanan sistem dapat melindungi data dan sumber daya informasi dari ancaman keamanan. Di sini terdapat 4 penyebab yang dapat menjadi evaluasi keamanan sistem informasi. Yang pertama yakni security hole, lalu yang kedua kesalahan konfigurasi, dan yang ketiga penambahan perangkat baru, dan yang keempat kesalahan desain keamanan. Penyebab yang pertama yakni security hole. Security hole adalah celah keamanan pada sistem yang biasanya dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Security hole muncul karena beberapa sebab seperti bug, konfigurasi yang kurang sempurna, sistem operasi yang usang, lalu keamanan sistem yang kurang update, dan kurangnya validasi data. Lalu penyebab yang kedua yakni kesalahan konfigurasi. Kesalahan konfigurasi itu adalah keamanan sistem dapat berdampak sangat serius pada keamanan informasi. Contohnya seperti penyusupan, kehilangan data, pelanggaran kebijakan keamanan dan kerahasiaan, serta serangan malware, gangguan layanan, dan dapat berujung dengan kerugian finansial. Terdapat beberapa contoh dari kesalahan konfigurasi seperti paspor lemah atau default, lalu yang kedua kesalahan konfigurasi firewall, lalu yang ketiga kesalahan konfigurasi hak akses user, lalu yang keempat kesalahan konfigurasi hak akses pada file dan direktori. Lalu penyebab yang ketiga yakni penambahan perangkat baru. Penambahan perangkat baru dapat memberikan dampak yang signifikan pada keamanan sistem informasi, diantaranya seperti kerentanan baru, konfigurasi baru yang tidak nyaman, meningkatkan permukaan serangan atau attack surface, masalah integrasi seperti protokol keamanan yang tidak cocok atau berbeda. Lalu yang terakhir, operator dan administrator yang harus dilatih lagi untuk menangani perangkat baru dan mencari konfigurasi yang lebih sempurna. Lalu penyebab yang terakhir yakni kesalahan desain keamanan. Kesalahan desain keamanan juga dapat memberikan celah bagi penyerang untuk melancarkan serangan atau memanipulasi sistem. Contoh kesalahan desain keamanan seperti kurang atau lemahnya desain enkripsi data, kesalahan desain sequence numbering dari paket TCP/IP. Pengujian keamanan sistem. Pengujian keamanan bertujuan untuk menilai sejauh mana keamanan sistem dapat bertahan dari serangan atau pelanggaran keamanan. Metode yang dapat dilakukan untuk menguji keamanan sistem informasi diantaranya 1. Probing service, 2. OS fingerprinting, 3. Penggunaan program penyerang. Lanjut. Probing service. Proses yang dapat digunakan untuk menguji layanan apa saja yang tersedia dan melakukan uji penetrasi atau pemindaian keamanan untuk mengevaluasi keamanan sistem. Tindakan-tindakan pada probing service seperti pemindaian setiap port seperti port 25 atau SMTP dan port 110 untuk POP 3. Pemindaian banner layanan atau service banner, dan terakhir penetrasi manual. Selanjutnya, OS fingerprinting. Menganalisa OS dari sistem untuk mengidentifikasi kelemahan sistemnya. Tujuan dari OS fingerprinting adalah untuk memahami karakteristik dan konfigurasi sistem operasi yang digunakan, yang dapat memberikan informasi berharga bagi penyerang atau penguji keamanan. Metode fingerprinting diantaranya service telnet ke server yang dituju. Jika server tersebut kebetulan menyediakan service telnet, seringkali ada banner yang menunjukkan nama OS beserta versinya. Service FTP di port 21. Dengan melakukan telnet ke port tersebut akan memberikan perintah SYST. Anda dapat mengetahui versi dari OS yang digunakan. Melakukan finger ke web server dengan menggunakan program Netcat. Penggunaan Nmap
atau network mapping untuk melakukan pemetaan jaringan dan mendeteksi kerentanan. Selanjutnya, penggunaan program penyerang. Untuk mengetahui kelemahan sistem informasi adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerang atau attack, atau penyadapan, sniffing, namun memerlukan izin dan juga harus dilakukan dengan mengikuti kode etik dan kebijakan yang berlaku. Contoh program-program sniffing diantaranya Wireshark untuk Unix, Snippet Unix, TCP/DAM Unix, Web X-ray Windows, dan Windam untuk Windows. Penggunaan sistem pemantau jaringan. Penggunaan sistem pemantau jaringan untuk keamanan sistem sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman serta memahami aktivitas jaringan yang terjadi. Program-program yang dapat digunakan untuk memantau jaringan diantaranya Wireshark untuk Windows, macOS, dan Linux, Snort untuk Windows dan Linux, Nagios untuk Windows dan Linux. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya Mas Ojan. Baik, Mas Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Azhar Azra dengan NPM 202043502132 dari kelas R77 dengan materi keamanan komputer. Saya ingin bertanya terkait materi yang diberikan oleh Mas Fauzan. Bagaimana sih cara kita menghindari kesalahan konfigurasi keamanan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gama. Ada lagi? Dua lagi? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghindari kesalahan konfigurasi sistem keamanan. Yang pertama kita bisa melakukan membaca dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen produk atau teknologi yang Anda konfigurasi. Lalu perhatikan detail, periksa setiap langkah konfigurasi dengan teliti. Lalu yang ketiga, uji konfigurasi. Setelah konfigurasi selesai, lakukan uji coba. Lalu yang keempat, backup konfigurasi. Lalu yang kelima, gunakan alat otomatisasi. Lalu yang keenam, menggunakan best practice. Ikuti praktik terbaik industri dan panduan keamanan yang berlaku untuk konfigurasi tertentu. Lalu yang ketujuh ada perbarui sistem regulari. Lalu yang terakhir, ingatlah bahwa kesalahan konfigurasi dapat terjadi kepada siapa saja, namun dengan hati-hati mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengurangi resikonya. Gimana Mas Gama? Wow, fantastis. Oke, Mas Pauji, jawaban Anda cukup membuat saya sangat jadi mengerti apa Baik Mas Gama. keamanan sistem jaringan. Saya sangat terima kasih kepada Mas Oji. Terima kasih Mas Oji. Sama-sama Mas Gama. Terima kasih juga sudah bertanya. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Dua pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulus Mubarak. Saya ingin bertanya. Eh, saya kurang paham tentang apa yang dimaksud dengan security hall. Eh, dan kalau bisa, saya minta tolong diberitahu contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Husni atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin yang satu lagi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Husni Mubarok. Apa yang dimaksud dengan security hole dan juga contoh-contoh security hole. Security hole itu celah keamanan. Jadi ada kayak titik-titik lemah di bagian sistem itu yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyerang sistemnya. Jadi contoh-contohnya itu kayak kerentanan perangkat lunak, kayak bug, terus password yang nggak dikonfigurasi, jadi password default, jadi bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Terus konfigurasinya yang nggak sempurna, jadi operator atau admin yang mengkonfigurasi itu kurang detail, kurang detail, jadi ada yang terlewat. Nah, celah-celah itu bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Terus ketidaksempurnaan pengelolaan hak akses. Jadi hak akses untuk para user nggak dikonfigurasi dengan teliti gitu sama admin atau operatornya. Jadi ada user yang bisa mengakses file directory atau bisa nge-execute gitu-gitu. Ya itu contoh-contoh yang paling mudah dimengerti Mas Isni. Apakah sudah dipahami? Ya, menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Fauzan dan Pauji. Baik, Mas Isni. Terima kasih Ya. atas pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar jangan keluar dulu ya. Saya Bentar ya. screenshot dulu